Assalamualaikum, halo, hai, annyeonghaseyo, konnichiwa. Apa kabar semuanya? Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan membahas tentang bab 1 yang berjudul Perusahaan Berbasis IT dalam Perekonomian Digital. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johor Ahmad, NIM 22122024, dan ini rekan saya yaitu Muhammad Rofi Zuhair dengan NIM 221020, dan rekan saya yang terakhir yaitu Nabil Nabita Akut dengan NIM 221235. Nah, oke, yang pertama kita akan membahas tentang perekonomian digital. Perekonomian digital adalah kita bahasa Inggriskan digital economy, merupakan perekonomian yang didasarkan pada teknologi digital termasuk jaringan komunikasi digital, internet value added network, private atau WAN dan eksternal, komputer, perantil lunak, serta berbagai teknologi lainnya. Perekonomian digital kadang juga disebut sebagai perekonomian internet, perekonomian baru, dan atau perekonomian web. Baik, materi berikutnya yaitu perekonomian baru versus perekonomian lama yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Rofi Zuhair. Baik, Saudara Muhammad Rofi Zuhair, waktu dan tepat kami persilahkan. Perekonomian baru versus perekonomian lama. Nah, jadi apa sih perekonomian versus lama itu? Sistem informasi berbasis informasi telah meningkatkan daya saing dan keunggulan strategis. Salah satunya adalah pada bidang ekonomi. Berikut ini disampaikan contoh perekonomian baru dan perekonomian lama. Yang pertama itu adalah contoh 1, membeli buku. Perekonomian lama untuk membeli buku yang diinginkan terus pergi ke toko buku. Di perekonomian baru, untuk membeli buku dilakukan secara online atau bisa juga disebut daring. Setelah buku dipesan, buku tersebut dapat dikirim langsung ke tempat. Toko buku online antara lain Amazon.com, buy.com. Lalu contoh kedua yaitu mendaftar mata kuliah. Di perekonomian lama, untuk mendaftar kuliah harus pergi ke kampus, mengambil daftar mata kuliah, lalu melakukan registrasi mata kuliah. Setelah melakukan registrasi, dilakukan antri untuk memasukkan jadwal mata kuliah, dan oleh admin disahkan mata kuliah yang diambil. Lalu di perekonomian baru, untuk mendaftar kuliah, melakukan akses ke situs kampus, atau bisa juga disebut login registrasi. Mengisi mata kuliah yang diambil, ke kampus secara otomatis memeriksa persyaratan. Jika persyaratan sudah terpenuhi, maka jadwal kuliah yang diambil sudah disetujui untuk dilaksanakan perkuliahan. Lalu, materi yang selanjutnya yaitu tekanan bisnis, respon organisasi. Pada tekanan bisnis ini fokus pada 3 jenis yang dihadapi, yaitu tekanan pasar, tekanan teknologi, dan tekanan sosial. Yang pertama, tekanan pasar berasal dari perekonomian global dan persaingan yang ketat, perubahan sifat tenaga kerja, dan pelanggan yang kuat posisinya. Tekanan teknologi adalah inovasi teknologi dan kelebihan informasi. Inovasi teknologi menunjukkan perkembangan dan perubahan informasi yang sangat cepat. Kelebihan informasi adalah banyaknya informasi yang ada pada internet yang selalu bertambah terus-menerus tanpa henti. Lalu, yang ketiga, tekanan sosial adalah tanggung jawab sosial, regulasi atau deregulasi pemerintah. Pengeluaran untuk program sosial, pengeluaran untuk perlindungan dari terorisme, dan masalah etika. Lalu yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabil Nabita Akut, materi respon organisasi. Respon organisasi. Di dalam respon organisasi ada 7 poin. Yang pertama, sistem strategis. Penggunaan sistem informasi yang dirancang untuk mendukung tujuan strategis organisasi dan memfasilitasi pengambilan keputusan. Yang kedua, fokus pada langganan. Orientasi bisnis pada kepuasan dan retensi pelanggan sebagai prioritas utama dalam strategi pemasaran dan pengembangan produk. Ketiga, perbaikan kelanjutan. Upaya terus-menerus untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kinerja organisasi
melalui penggunaan metodologi seperti Six Sigma atau Total Quality Management. Yang keempat, merestrukturisasi proses bisnis. Peninjauan ulang dan penyelesaian ulang proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan responsivitas terhadap perubahan pasar. Yang kelima, penyesuaian sesuai pesanan dan pasar. Produksi atau penyediaan barang dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan individual, pelanggan, serta produksi massal untuk pasar umum. Yang keenam, aliansi bisnis. Kerjasama strategis antara organisasi untuk saling menguntungkan, seperti kemitraan, aliansi strategis, atau joint venture. Yang ketujuh dan yang terakhir di bisnis dan e-commerce. Pemanfaatan teknologi informasi untuk melakukan transaksi bisnis atau e-commerce dan menjalankan bisnis secara elektronik di bisnis melalui internet. Oke, sekian itu saja penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.